Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu pada sore hari ini memohon tuntunan Tuhan untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan cahaya kemenangan di sore hari ini yang terambil dari Lukas pasal 18 ayat 1-8 dengan tema tetaplah berdoa. Ayat pertama demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya doa bukanlah sesuatu yang asing bagi kita orang percaya. Doa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan rohani kita. Entah sudah berapa banyak doa-doa yang telah kita panjatkan dan sudah berapa banyak waktu yang telah kita habiskan untuk berdoa. Mungkin kita juga tidak dapat lagi menghitung berapa banyak permohonan yang telah kita naikkan kepada Tuhan dan ucapan syukur dalam doa-doa harian ataupun doa-doa khusus kita. Saya mengenal seseorang yang begitu setia kepada Tuhan. Salah satu hal yang menonjol dalam hidupnya adalah dalam hal berdoa. Bapak ini tidak hanya memiliki waktu-waktu doa yang khusus dalam setiap harinya, tetapi beliau juga mampu berdoa dalam waktu yang cukup lama. Kita mungkin bisa mengkategorikan dia sebagai seorang pendoa. Ketika saya bertanya, "Mengapa Bapak begitu setia dalam berdoa?" Ia menjawab, "Dulu sebelum saya mengenal Yesus, saya berdoa minimal 5 kali sehari, belum termasuk doa khusus di malam hari. Sekarang, saya telah mengenal Kristus. Masakah saya tidak bisa berdoa lebih daripada sebelum saya mengenal Kristus?" Saya tidak tahu apakah beliau pernah merasa jenuh dengan doa-doanya. Tetapi yang saya ketahui sampai saat ini, dia tetap tekun dalam berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah hal ini seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen? Seharusnya kita tidak boleh merasa jenuh untuk berdoa. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Kita sering merasa bosan dengan doa-doa kita. Kebiasaan itu terkadang terasa kering dan membosankan. Kita merasa jenuh karena doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Sudah banyak waktu yang telah kita gunakan, tetapi sampai sekarang doa itu pun belum terjawab. Jika demikian, apakah saya harus tetap berdoa? Mengapa saya tidak boleh berhenti berdoa sekarang? Mengapa saya tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang pilihannya, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa karena Allah mendengarkan doa kita. Dalam bukunya Tuhan Ajarlah Kami Berdoa, Pendeta Eka Dharma Putra memberikan 2 pemahaman yang sangat penting tentang doa. Pertama, permintaan Tuhan Ajarlah Kami Berdoa menunjukkan bahwa mereka masih percaya akan faedah doa. Kedua, menyiratkan pengakuan bahwa setiap orang perlu terus-menerus belajar dan diajar berdoa. Belajar bagaimana berdoa dengan benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini, Yesus sendiri mengajarkan kepada para pendengar pertamanya dan kita juga pada sore hari ini, betapa pentingnya orang percaya untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apakah yang dimaksud oleh Yesus di sini dengan berdoa tidak jemu-jemu? Apakah itu hanya berhubungan dengan banyaknya doa? Ataukah ini hanya berbicara tentang sebuah rentang waktu semata? Lalu apa sebenarnya berdoa dengan tidak jemu-jemu itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa tidak jemu-jemu adalah berdoa dengan keyakinan atau iman. Ketika kita melihat di dalam Injil Lukas 18 ayat 1-8, digambarkan tentang seorang wanita yang terlihat begitu tergopoh-gopoh mendatangi sebuah gedung pengadilan. Dia berteriak-teriak di luar gedung pengadilan itu. Dia berkata, "Tuhan, belalah perkaraku terhadap lawanku." Dia terus berteriak, tetapi seperti biasa, hakim itu pura-pura tidak mendengar teriakan wanita itu.
Hakim itu berlalu begitu saja tanpa sedikit pun memberi perhatian kepada wanita itu. Hakim itu berlalu begitu saja tanpa sedikit pun memberi perhatian kepada wanita itu. Ini adalah kedatangannya yang kesekian kalinya. Wanita ini terus mencari kesempatan untuk dapat bertemu dan meminta pertolongan dari hakim tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang janda, dia tahu akan keberadaannya. Sebagai seorang wanita, dia tidak akan pernah diizinkan untuk berbicara dalam pengadilan. Sebagai seorang janda, dia sadar bahwa tidak ada suami yang dapat mewakilinya. Dia termasuk di dalam kelompok masyarakat yang terhimpit dan penuh kemalangan. Dia juga menyadari bahwa dia adalah orang yang lemah, yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk dapat membantu dia selain hanya berharap kemurahan hati dari sang hakim untuk menolong dirinya. Wanita ini terus memohon, karena hanya hakim itulah yang dapat memberikan pertolongan untuk kasusnya. Dia hanya bisa berharap dan berharap yang terbaik bagi dirinya. Seseorang mungkin mendekati wanita tersebut dan berkata, "Sudahlah ibu, jangan lagi menyusahkan diri ibu. Kenapa ibu masih berharap kepada hakim itu? Apakah ibu tidak tahu betapa buruknya reputasinya? Ia bukanlah seorang hakim yang benar. Dia seorang yang lalim, seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan yang tidak menghargai sesamanya. Dia itu seorang hakim yang tidak peduli dengan keadaan orang lain. Kepada Allah saja dia tidak takut, apalagi kepada manusia. Kesempatan ibu pasti kecil. Bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali untuk mendapatkan keadilan." Wanita ini mungkin hanya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Benar, saya tahu siapa dia. Tetapi saya yakin dia pasti bisa membela perkara saya. Sebab hanya dia harapan saya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, wanita ini menunjukkan sikap yang luar biasa. Meskipun kesempatannya sangat kecil, bahkan sangat mustahil, ternyata hal itu tidak menyurutkan hasratnya untuk terus datang dan berharap kepada hakim yang lalim itu. Dalam perumpamaan itu tidak dijelaskan sudah berapa lama wanita itu telah datang kepada hakim yang tidak benar itu. Namun kata "selalu datang" sepadan dengan kata "siang dan malam" di dalam ayat yang ke-7, yang menunjukkan bahwa hal itu tidak hanya dilakukan sekali, tetapi mengindikasikan setiap ada kesempatan dia selalu datang hanya kepada sang hakim itu. Wanita itu datang bukan sekedar datang, tapi dia datang dengan keyakinan penuh bahwa dia akan menerima keadilan. Wanita itu tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa hakim tersebut dapat memberikan apa yang dia inginkan. Setiap kali dia datang, pastilah dia selalu membawa keyakinan bahwa masalahnya akan terselesaikan. Jikalau tidak mungkin dia mau menyusahkan dirinya dengan terus datang kepada sang hakim lalim itu. Ada sebuah keteguhan hati yang terlihat dari wanita ini. Keteguhan hatinya membuat dia dapat terus berharap dan hanya berharap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian akhir cerita ini Yesus berkata, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka." Di sini Yesus ingin menegaskan kepada para pendengarnya bahwa hakim yang lalim itu saja masih bisa diharapkan. Apalagi Allah yang adalah setia dan adil. Masakah kepada Allah seperti itu hati kita tidak percaya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kepada manusia yang terbatas kita masih bisa berharap, jauh lebih daripada itu kepada Allah Bapa kita yang di surga, kita lebih bisa berharap lagi. Doa yang tidak jemu-jemu itu bukan sekedar doa yang tidak pernah berhenti, tetapi doa yang selalu didasarkan kepada keyakinan yang penuh kepada Allah. Doa yang beralaskan kepada iman kepada Allah. Doa yang di dalamnya ditaruh harapan yang penuh. Doa yang di dalamnya seluruh harapan itu digantungkan kepada Allah saja. Doa merupakan suatu ungkapan kepercayaan kita akan kuasa, hikmat, dan anugerah-Nya. Bagaimana kehidupan doa jemaat Tuhan selama ini?
Jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjadi tawar hati karena doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Marilah kita terus berdoa tanpa keraguan dan tidak mudah untuk menyerah. Allah pasti akan menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Karena itu, jangan pernah ragu dan teruslah berdoa dengan tekun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan sore hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Kau berkati jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka masing-masing. Engkau selalu memimpin dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan dan sampai berjumpa pada esok hari dalam Renungan Cahaya Kemenangan pukul 9 pagi. Tuhan memberkati.